Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan unbox sebuah smartphone terbaru dari Xiaomi. Ini adalah Redmi 9A. Nampaknya ini akan jadi varian Redmi yang paling terjangkau ya tahun ini dari Xiaomi. Semoga ini bisa seterjangkau Redmi 5A. Sejujurnya saya belum tahu harganya waktu unboxing ini. Nanti akan saya update harganya karena kemungkinan ini videonya akan rilis di hari yang sama dengan launching Redmi 9A di Indonesia ya. Dan seperti ini penampakannya. Kalau kita lihat di sisi belakang ini kameranya satu, ya. Yang satu lagi adalah LED flash dan satu lagi ada tulisan. Sementara sisi depannya masih menggunakan ini ya, drop note seperti itu. Dan tidak ada fingerprint scanner kalau ngelihat dari penampakan di kardusnya. Dan strip yang tadinya ada di tengah, termasuk kameranya, sekarang pindah ke samping ya. Dan seperti ini kemasan dari Xiaomi Redmi 9A yang resmi untuk Indonesia. Seperti biasa ada tulisan garansi resmi Xiaomi, kami buatan Indonesia. Dan kalau ngeliat-lihat juga di pinggirnya, selain ada tulisan Redmi 9A, ada tulisan with easy access to the Google Apps you use most. Oke? Slogan ini atau tulisan ini saya temukan juga ada di Redmi 9 dan Redmi Note 9, tapi nggak ada di Redmi Note 9 Pro yang saya beli ya. Dan ini sisi belakangnya ada highlight fiturnya, layarnya 6,53 inci HD Plus dot drop display dengan 3D unibody design. Dan baterainya 5000 mAh, high capacity baterai, high charge cycle count, longer lifespan. Oke. Kemudian yang prosesor baru nih, MediaTek Helio G25, octa-core prosesor up to 2.0 GHz. Dan kamera belakangnya 13 megapiksel, AI rear camera, serta kamera depannya 5 megapiksel ya. Dan ini warna granite grey dengan RAM 3 GB dan storage 32 GB. Yuk kita buka dulu. Teng. Oke. Bentar, ada greeting message dari Alvinse. Sekarang warnanya rada pucet ya si kartunya, nggak terlalu orange seperti biasanya. Dan silakan dibaca atau mau follow Alvin di Instagram dan Twitter boleh juga ya. Biasanya saya suka di retweet sama dia. Dan kita lihat, oh ini smartphone-nya. Kemudian ada satu partisi di sini berisi, pertama ada SIM tray ejector ya. Kita taruh dulu. Lalu ada apa lagi? Ya. Langsung ke kitabnya. Ini adalah panduan pengguna dan oh ya, di dalamnya ada ini ya, kartu garansinya lah ya. Dan kita tidak menemukan memang casing di sini ya. Jadi yang ada hanya kabel data. Oh iya, kabel datanya. Tebak-tebak deh. Ini USB Type-C atau micro USB? Oh iya, masih micro USB ya yang ini. Kelihatan? Oke. Lalu kepala chargernya, kita akan lihat outputnya berapa. 5 volt 2 ampere ya, alias 10 watt. Habis, lumayan basic ya, apa yang ada di dalam paket penjualannya. Dan kita langsung keluarkan Graphite Grey Xiaomi Redmi 9A. Dan kita lepaskan juga stiker ini. Ya, seperti ini Graphite Grey-nya, cenderung lebih dekat ke hitam ya. Dan warnanya saya nggak tahu ada apa lagi. Kalau di kemasannya sih ini ada warna biru dan hijau, apa itu kayak teal gitu ya, hijaunya ya. Ya, ini dia penampakan dari sisi belakang Redmi 9A warna graphite grey. Di sini stripnya tidak terlalu kelihatan beda warna ya. Tapi yang jelas di strip ini feels-nya lebih halus dibandingkan bodinya yang ada tekstur. Teksturnya mirip dengan Redmi 9. Nih, kalau di gini bunyi. Jadinya tidak akan gampang kotor ya seharusnya. Kemudian di sini posisi kameranya 13 megapiksel, LED flash 1 di situ dan tulisan 13 megapiksel kamera. Sisi atas, oke, ada jack audio 3,5 mm, sekarang posisinya di atas dan tidak ada infrared blaster ya. Lalu di sisi kiri ada SIM tray, kita akan buka. Tereng. Ya, udah nggak heran lah ya, sekarang triple card slot semua smartphone Xiaomi, which is good. Kalau kemarin kan Redmi Note 8 Pro masih hybrid, sekarang Redmi Note 9 Pro juga sudah triple slot. Dan di sisi bawah ada mikrofon, port micro USB dan speaker grill berupa 3 buah lubang seperti itu. Dan di sisi kiri, terakhir kita lihat di situ ada tombol power dan juga volume rocker ya. Kita akan lepaskan stiker di sisi depan ini. Ini semua sudah ada di kemasannya tadi di belakang ya, highlight fiturnya. Dan kita nyalakan layar 6,53 incinya. Saya setup dulu sebentar ya. Oke, sudah selesai setupnya dan ternyata ini sudah pakai MIUI 12 out of the box ya. Ya, udah masuk home screen ya. Seperti ini penampakannya. MIUI 12 masih biasa, tapi nanti kamu bisa setup di sini
Untuk masalah ininya, togglesnya bisa diubah jadi mirip kayak iOS punya. Ya, di settingan notch dan status bar, tinggal tap di Use New Control Center. Maka seperti ini penampakan dari control centernya yang baru di MIUI 12. Kemarin saya sempat pakai di Poco F2 Pro, tapi akhirnya saya matikan kembali karena memang agak ribet ya. Kalau di kanan control center, kalau di kiri baru notification. Ini kayak Android zaman dulu malah. Kalau di swipe-nya di kanan, ke bawah munculnya toggles, kalau di kiri baru notification. Mungkin butuh waktu pembiasaan ya, biar benar-benar terbiasa dengan hal itu. Oke, sementara ini kita akan lihat dulu about phone-nya. Sudah MIUI 12, versinya 12.0.1 stable global dengan storage terpakai 11,8 GB, berarti tersisa 20,2 GB. Dengan security patch level 1 Juni 2020, oke, all spec-nya bisa dilihat juga di sini. CPU-nya octa-core maksimal 2 GHz dan RAM-nya 3 GB. Android versionnya pasti Android 10 ya. Dan kita akan lihat ada aplikasi apa saja yang dibawa oleh Xiaomi. Oke, ada Mi Store dan ada e-commerce itu. Lalu ada games, Crazy Juicer, Dash Settle, Block Puzzle, Bubble Story, Bubble Shooter, Share Me, More Apps ini ada Amazon, Facebook, WPS Office, dan LinkedIn. Lalu ada apa lagi ya? Ya, kebanyakan sih aplikasi-aplikasi bawaan dari MIUI sama dari Google ya. Ada podcast, Google One, Google Duo, ada YouTube Music, ada YouTube juga, ada Get Apps. Get Apps ini biasanya memunculkan banyak notifikasi ya. Jadi kalau bisa ini di disable aja. Tapi saya nggak nemuin ini tuh, nggak nemuin cara untuk disable-nya di sini. Kita matiin aja notification-nya, karena Get Apps ini serius sering banget muncul notifikasi di MIUI ini. Ya, dan kita akan lihat kameranya sedikit. Oke. Kita deny saja untuk location. Select function for the shutter. Katanya kalau ditekan dan tahan apakah mau bar shot atau rekam video. Rekam video aja ya. Dan ada mode Pro-nya. Kita lihat di mode Pro-nya ada exposure compensation, ada ISO dari 100 sampai dengan 3200, shutter speed-nya dari 1/1000 sampai dengan 32 detik. Panjang banget ya. Dan ada manual fokusnya juga. Mantap ini. Udah ada pro manual settingnya ya. Ada video. Kemungkinan videonya hanya Full HD sih. Kita akan lihat di sini. Ya, Full HD ya, 1080p, 30 fps. Kalau video kamera depan di 5 megapiksel, apakah dia mampu Full HD juga? Oke, Full HD juga, 30 fps. Foto, portrait, dan di portrait ini ada apa? Oke, ada ini ya, rasionya. Kalau di foto ada HDR, AI, ini adalah filter dan beauty. Kemudian bisa set timer atau delay untuk shutter buttonnya. Dan sudah, kita akan kembali buat lihat more. Di more ini ada time lapse, short video, dan edit. Edit ini buat ngatur ini ya, urutan mode di kameranya. Oke, itu dia Redmi 9A. Saya belum tahu harganya, saya akan update di judul kalau nggak di deskripsi video ya. Sekalian link pembeliannya di sana. Apakah teman-teman tertarik dengan Redmi 9A? Apakah berharap ini harganya sama dengan Redmi 5A dulu? Tunggu aja video reviewnya buat tahu lebih lengkapnya seperti apa, termasuk performa dari Helio G25 yang baru ini, apakah kuat buat gaming atau tidak, dan apakah baterainya awet seharian atau 2 harian mungkin, ya dengan layar HD Plus saja seperti ini. Ditunggu video reviewnya, mungkin untuk unboxingnya cukup sampai di sini. Dari Kota Cimahi, Algon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.